Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amara dengan NIM 2110105514434. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Working Capital Turnover, Arus Kas Operasi dan Total Asset Turnover terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Saya akan membahas terlebih dahulu bab 1, yaitu terdiri dari pendahuluan. Selanjutnya di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam skripsi ini yaitu kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan belum stabil. Meskipun industri kosmetik memiliki prospek pertumbuhan yang positif, fluktuatif tersebut cerminan dari perbedaan nilai return on asset atau ROA antar perusahaan dan antar periode. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan modal kerja, arus kas operasional, serta pemanfaatan aset perusahaan. Selain itu, didukung oleh adanya pengertian terdahulu terkait pengaruh working capital turnover, arus kas operasi, dan total asset turnover terhadap kinerja keuangan menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh working capital turnover, arus kas operasi, dan total asset turnover terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah working capital turnover berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah total aset turnover berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, apakah working capital turnover, arus kas operasi, dan total aset turnover berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh working capital turnover terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh arus kas operasi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang keempat, menganalisis pengaruh working capital turnover, arus kas operasi, dan total asset turnover terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada skripsi ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis. Saya di sini akan menjelaskan manfaat praktis terlebih dahulu.
Manfaat praktis pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama memberikan gambaran umum tentang efektivitas modal kerja, arus kas, dan manajemen aset, sehingga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam upaya meningkatkan profitabilitas. Lalu yang kedua, berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di subindustri kosmetik sebelum membuat pilihan investasi. Selanjutnya sini ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan, memberikan gambaran umum tentang efektivitas modal kerja, arus kas, dan manajemen aset, sehingga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam upaya meningkatkan profitabilitas. Lalu yang kedua, bagi investor. Bagi investor, berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di subindustri kosmetik sebelum membuat pilihan investasi. Lalu yang ketiga ada bagi akademisi dan mahasiswa. Berfungsi sebagai referensi dan bahan studi tambahan untuk memahami penerapan analisis rasio keuangan dalam konteks sektor industri. Di slide selanjutnya di sini ada bab 2. Bab 2 di sini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka atau yang terkait dengan teori-teori dalam skripsi saya. Sini ada landasan teori mengenai manajemen keuangan. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut Irvani tahun 2020, manajemen keuangan didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektivitas untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu di sini ada tujuan manajemen keuangan. Menurut Kasmir dalam Surindra dan kawan-kawan tahun 2020 mengemukakan bahwa tujuan manajemen keuangan pada dasarnya antara lain dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua memaksimalkan laba, yang ketiga menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder, lalu yang keempat menciptakan citra perusahaan, dan yang kelima menciptakan kesejahteraan sosial. Selanjutnya juga ini didukung adanya penelitian terdahulu. Salah satunya menurut Putri et al. Tahun 2022 menemukan bahwa total asset turnover atau TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan working capital turnover berpengaruh negatif dan signifikan. Lalu yang kedua ada penelitian menurut Ribah et al. Tahun 2025 menyimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun temuan ini bertentangan dengan penelitian Rohman et al. Tahun 2024 yang menyimpulkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan. Di sini ada kerangka penelitian. Bisa dilihat bagian kerangka penelitian dalam skripsi. Di slide selanjutnya ini ada bab 3. Bab 3 ini menjelaskan tentang metodologi penelitian.
Sini ada jenis penelitian dan juga sumber data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Lalu sumber data, penelitian dilakukan pada laporan keuangan perusahaan kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi saya ini terdiri dari dua, yaitu menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang saya gunakan yaitu yang pertama, working capital turnover, arus kas operasi, dan total asset turnover. Lalu adapun variabel dependen yang saya gunakan yaitu return on asset atau ROA. Di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga analisis regresi linear berganda. Adapun analisis statistik deskriptif ini saya menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif, dan analisis regresi linear bergandanya menggunakan software SPSS versi 27. Di sini saya akan menjelaskan hasil-hasil dari olah data penelitian saya terhadap variabel yang saya teliti. Yaitu di sini ada hasil dari uji asumsi klasik, yaitu pada hasil uji normalitas. Bisa dilihat hasilnya terlihat pada PowerPoint saya. Adapun hasil yang saya dapatkan yaitu hasil uji normalitas didapatkan dengan nilai sig sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Selain hasil uji normalitas, di sini ada hasil uji multikolinearitas. Bisa dilihat tabel dari hasil uji multikolinearitas dalam PPT saya. Adapun hasilnya yaitu hasil dari pengujian multikolinearitas yang dilakukan pada variabel independen meliputi working capital turnover menunjukkan toleransi sebesar 0,775 dan variance inflation factor atau FIV sebesar 1,290, arus kas operasional menunjukkan toleransi sebesar 0,834 dan FIV sebesar 1200, dan total asset turnover menunjukkan toleransi sebesar 0,747 dan FIV sebesar 1,339. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan FIV di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Di sini ada hasil uji dari autokorelasi. Bisa dilihat tabel pengujian autokorelasi dalam PPT saya. Di sini berdasarkan hasil yang ditunjukkan, analisis data menghasilkan statistik Durbin-Watson sebesar 0,9135, nilai antara min 2 dan plus 2, menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam dataset yang digunakan untuk model regresi. Oleh karena itu, tidak ada pola kolerasi antara setiap periode observasi dan kesalahan prediksi atau residual model regresi. Asumsi independensi terpenuhi terkait residual.
Selanjutnya di sini ada hasil dari uji linear berganda. Bisa dilihat tabelnya pada PPT saya. Sini hasil yang ditunjukkan yaitu ROA sama dengan min 8,546 plus 0,004 X1 plus 0,056 kali 2 plus 0,156 kali 3 plus E. Selanjutnya di sini ada selain hasil uji asumsi klasik, di sini juga ada hasil uji hipotesis. Bisa dilihat di sini yang pertama ada hasil uji F atau parsial. Dalam hasil uji F atau parsial ini terdapat 3 hasil pengujian terhadap variabel yang diteliti, yaitu yang pertama uji T antara working capital turnover dengan ROA pada perusahaan subsektor kosmetik menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh working capital turnover atau X1 terhadap ROA atau Y adalah 0,252 lebih besar 0,05 dan nilai T hitung 1,172 lebih kecil dari nilai T table 2,056, maka H01 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara working capital turnover terhadap ROA. Lalu yang kedua, uji T antara arus kas operasi dengan ROA pada perusahaan subsektor kosmetik menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh arus kas operasi atau X2 terhadap ROA atau Y adalah 0,084 lebih besar 0,05 dan nilai T hitung 1,799 lebih kecil nilai T table 2,056, maka H01 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara arus kas operasi terhadap ROA. Lalu yang terakhir ada uji T antara total aset turnover dengan ROA pada perusahaan subsektor kosmetik menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh total aset turnover atau X3 terhadap ROA atau Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 5,458 lebih besar nilai T table 2,056, maka H01 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan dan positif antara total aset turnover terhadap ROA. Di sini ada hasil dari uji T atau simultan. Bisa dilihat hasilnya pada tabel di PPT saya. Di sini diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh working capital turnover atau X1, arus kas operasi atau X2, dan total asset turnover atau X3 terhadap ROA atau Y adalah sebesar 0,000 dan F hitung 15,656 lebih besar nilai F table 2,743. Hal tersebut membuktikan bahwa H03 ditolak dan HA3 diterima. Artinya terdapat pengaruh working capital turnover atau X1, arus kas operasi atau X2, dan total asset turnover atau X3 terhadap ROA atau Y secara signifikan. Kemudian di sini yang terakhir ada hasil uji koefisien determinasi atau hasil uji koefisien R. Bisa dilihat hasilnya pada tabel di PPT saya. Hasil dari koefisien R untuk korelasi adalah 0,802
dalam koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,644 sehingga menunjukkan tingkat asosiasi yang cukup kuat antara ketiga variabel independen WCT, AKO, dan TATO dan variabel dependen ROA. Koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,644 berarti sekitar 64,4% varians ROA dijelaskan oleh kombinasi ketiga variabel independen tersebut, sehingga sekitar 35,6% dijelaskan melalui variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian di sini saya akan membahas dari bab terakhir, yaitu bab 5. Di sini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa working capital turnover memiliki pengaruh positif terhadap ROA sebagai kinerja keuangan perusahaan subsektor kosmetik, tetapi tidak signifikan secara statistik. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa arus kas operasi memiliki pengaruh positif terhadap ROA sebagai kinerja keuangan perusahaan subsektor kosmetik, tetapi tidak signifikan secara statistik. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa total asset turnover memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA sebagai kinerja keuangan perusahaan subsektor kosmetik. Lalu yang terakhir, WCT, AKO, dan TATO memiliki dampak positif dan signifikan secara simultan terhadap ROA sebagai kinerja keuangan perusahaan subsektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.